Mojosari, hari Minggu 3 Mei 2020. Dulu saya pernah foto di depan saya ini sawah semua, dan sekarang pemandangan menghadap Gunung Panderman dan gugusan Gunung Kawi terhalang oleh bangunan 2 lantai. Saya pernah memotret lanskap sawah dari posisi saya berdiri, dan saat itu sekitar 3-4 tahun yang lalu cuaca sedang bagus-bagusnya, sehingga pemandangan Gunung Panderman dan Gunung Kawi terlihat sangat bagus. Sekarang pemandangannya terhalang oleh bangunan 2 lantai ini. Ya, sebaiknya saya videokan saja sebelum persawahan di depan saya ini beralih fungsi menjadi kawasan permukiman penduduk maupun bangunan lainnya. Bapak petaninya bilang tanaman rosalianya dijadikan teh di rumahnya. Bapak yang depan saya ini namanya Pak Matatim. Usia berapa sekarang, Pak? 70, 72. 72. Dan umumnya orang-orang di sawah ini sehat-sehat. Saya kadang-kadang iri lihat kesehatan bapak-bapak ini. Pak, itu yang bapak pegang tuh garpunya apa namanya, Pak? Blak. Blak dalam bahasa lokal sini, Pak. Oh, blak juga. Untuk meratakan lahannya, Pak. Lahan tanah, gitu, Pak. Pak Matatin, usia 72 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Semoga sehat dan kuat selalu. Saya baru tahu mesin bajak sawah ini ternyata nggak ada remnya. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Suwarno. Pak Suwarno. Nah, Pak Suwarno di kapasitasnya atau jabatan di kelompok tani sebagai apa? Penasehat Mohon maaf, Pak, nama kelompok taninya apa namanya, Pak? Tani Utomo. Tani Utomo, Ya. Kelurahan Merjosari, Merjosari, Kecamatan Laukwaru, Kota Malang. Kota Malang. Pak, saya lihat, saya pernah beberapa kali sih memfoto sawah-sawah yang ada di Merjosari, dan sebagian sudah banyak berubah jadi bangunan penduduk atau kos-kosan ya, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak ya, sebagai sesepuh atau penasehat di kelompok tani di sini, itu bagaimana, Pak, kondisi lahan persawahan di sini, Pak? Maksudnya? Kalau misalnya dari penambahan jumlah penduduk, kan butuh bangunan segala macam. Kira-kira seberapa besar, Pak, sawah-sawah ini peluangnya hilang? Ya, tinggal pasti, kenangan. Ya, hilang. Ini tinggal ya. Jadi punya pribumi yang masih produktif, Mas, dalam arti diolah, ya. Itu tinggal sekitar 30%. 70%-nya sudah menjadi aset Pemda, itu yang diolah. Dalam arti masih ditanami pangan gitu. 30% yang Milik masih pribumi. tersisa. Milik pribumi, dalam arti bukan lahan Pemda gitu loh. Oh, masih swasta. Swasta. Nah, kalau yang lahan swasta ada berapa persen, Pak? 30%. 30%. Iya. Kalau dari berapa luas, Pak, asal dari mulai awal Bapak bertani? 30% gini ya, tanah pribumi itu, ini kan di kelompok tani utama itu luasannya ada 12 hektar. 12 hektar. Ya, Oke. Nah, sedangkan yang
milik Pemda itu kurang lebih 8. Jadi sisanya 4 hektar tuh punya Pribumi. punya masyarakat, punya swasta. Itu ada kemungkinan terjual. Gitu. Yang 4 hektar itu. Ya. Nah, sebagian sudah jadi bangunan tuh, Pak. Iya. Ada banyak yang jadi bangunan. Pertambahan peralihan fungsi sawah jadi perumahan penduduk, kos-kosan tuh mulai kapan, Pak sih? Seingatnya Bapak. Mulai berdirinya kampus-kampus besar. Kampus-kampus besar. Koyok ITN, koyok UMM, kampus 2, ya. Itu kurang lebih tahun 85. Nah, Pak, kalau tempat kita berdiri ini tanahnya Pemda, Pemkot Malang. Jadi ada kemungkinan sawah ini bertahan lama. Iya, karena udah terdaftar di LP2B. Apa tuh Pak LP2B ini, Pak? Lahan pangan berkelanjutan. Lahan pangan berkelanjutan. Iya. Persoalannya kemudian Pak, ya mohon maaf, Bapak kan sebagai sesepuh di sini ada regenerasinya nggak, Pak? Ada. Petani mudanya kan sedikit banget, Pak. Di kelompok tani utama masih yang muda 50%. 50%? Iya. Mohon maaf Pak, jumlah anggota kelompok taninya berapa, Pak? Kurang lebih 21. 21, yang 50% berarti 11. Iya, kurang lebih 10-11 lah yang masih muda. Itu petani muda? Iya. Pelanjut ya? Iya, ketuanya kelompok tani kan masih muda. Oh iya, Pak Nuryono ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah masih ada pelanjutnya. Iya Pak, matur nuwun. Sehat-sehat ya Pak? Sehat selalu. Berapa tahun nyawa Pak, Mbah? Nah. Banyaknya itu berapa tahun? 65 tahun nyawa. Kalau Pak Mas Tatin sama. Ini Pak Misteri membantu Mas Adi. Ya Mas, jenengnya Mas Adi. Mas Adi. Oh Mas Adi, ya kata Pak Misteri namanya Adi jadinya wis. Ya jadi Pak Misteri membantu Mas Adi membajak sawah. Tadi seperti saya bilang, saya baru tahu kalau mesin bajak sawah ini nggak ada remnya, hanya persneling. Mohon maaf loh Pak, saya nggak bisa lancar berbahasa Jawa. Jawa saya jelek, tapi saya ngerti bahasa Jawa. Pak Sinten? Pak Rohman. Pak Rohman usia pinten Pak? 80. 80. Berapa tahun jadi petani? Ya, selamanya. Selamanya. Sudah berapa tahun sekarang? Ya. Ada 50 tahun? 50 tahun lah. Lebih? 7 apa? Iya, 7 Kak. 70 tahun? 70 tahun ada? Ya, ada. Dari kecil dong berarti? Iya, dari kecil. Man, tadi kan usia 80, terus bertani dari kecil, berarti hampir 70. Berarti 70 tahun. Pak, dulu punya lahan? Punya lahan sawah dulu? Iya, lahan sawah. Enggak, Bapak dulu punya? Punya lahan sawah? Enggak punya. Jadi selamanya jadi petani penggarap? Penggarap. Iya Pak, apapun itu Bapak tetap berjasa. Ya. Sebagai pahlawan pangan ya Pak. Ya. Pak, ini sekarang lagi wabah virus corona lah. Gimana Pak kondisi Bapak dan teman-teman di kelompok tani atau kelompok petani lainnya lah? Bagaimana kondisinya? Masih tetap semangat? Oh, masih tetap semangat. Enggak ada halangan apa-apa. Semangatnya karena apa Pak? Karena ya olahraga pertanian. Oh, dianggap sebagai olahraga pertanian. Iya, Dan ya. itu yang bikin Bapak dan kawan-kawan tetap sehat ya? Iya, sehat. Oh, yang penting bahagia dulu ya Pak ya? Iya, ya, sehat semua. Gak takut corona Pak? Enggak takut lah, itulah penyakit lah. Oh, namanya penyakit. Iya, ada penyakit ya. Iya. Kira apa penyakit apa-apa lah itu aja. Iya Pak, matur nuwun Pak Roman. Bapak yang lagi bajak sawah ini bernama Nuryono, Bapak Nuryono.
Ketua Kelompok Tani Utomo, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nah, petani muda di depan saya ini panggilannya Mas Salam, warga setempat juga. Dan alat yang dipakai untuk meratakan permukaan sawah namanya sorok atau blak. Ya Mas? Sorok atau blak. Oh, tak api-api lah. Diratakan dulu sebelum ditanami.